Pada bagian ini, semua bagian ini pasti ada namanya rejection tag dan disposisi. Apakah itu? Rejection tag adalah surat form dari quality assurance yang berisi gambar jelas kesalahan yang terjadi pada saat proses pengerjaan suatu bagian pesawat terbang. Sedangkan masalah pada form rejection tag membutuhkan waktu yang bervariasi tergantung personel yang menangani masalah tersebut. Nah, kemudian ada disposisi. Disposisi adalah surat form dari engineering liaison yang berisi gambar jelas proses yang harus ditempuh untuk memperbaiki kesalahan pada proses pekerjaan yang dijelaskan dalam form rejection tag. Pembuatan form disposisi membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena keterbatasan anggota engineering liaison serta tidak adanya anggota per subdivisi yang menyebabkan padatnya form disposisi yang harus dikeluarkan. Berikutnya adalah alur rejection tag. Alur rejection tag dimulai saat ditemukan masalah oleh mekanik. Mekanik lalu melaporkan masalah tersebut pada quality assurance inspector. QA inspector lalu membuat rejection tag form yang akan diserahkan kepada quality leader. Jika masalah tersebut tidak terlalu serius, quality leader dapat langsung memutuskan untuk memperbaiki bagian tersebut dengan menggunakan tambalan atau shall. Namun jika masalah tersebut dianggap serius, jadi seperti terjadi di bagian yang rawan Toliski, maka quality leader akan menyerahkan rejection tag form tersebut kepada engineering liaison pada bagian tersebut. Engineering liaison yang bertugas di bagian tersebut yang nantinya akan menentukan proses apa yang akan ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti penggantian part, pembuatan gosset, pemasangan doubler, dan lain-lain. Keputusan engineering liaison lalu diteruskan kepada quality leader yang nantinya akan dilimpahkan ke QA inspector lalu kemudian ke mekanik untuk dikerjakan. Proses perbaikan ada berbagai macam. Antara lain, pertama adalah proses doubler atau proses penambahan ulang pada bagian pesawat. Proses doubler dapat dilakukan dengan menambahkan plat baru atau patch skin atau plat yang seharusnya. Kemudian ada proses gusset, proses pemasangan plat yang menjadi koneksi antara satu part dengan part yang lain. Gusset berfungsi untuk mendistribusikan beban akar bahan yang diterima tidak berpusat pada satu bagian. Nah, kemudian ada pembuatan part khusus. Biasanya ini dilakukan ketika permasalahan yang terjadi cukup fatal namun masih bisa diperbaiki dengan part baru yang didesain khusus. Metode ini sangat jarang dipakai karena dapat mengganggu proses maintenance atau servis pesawat ke depannya. Dan yang terakhir ada proses scrap. Proses scrap ini adalah proses penggantian part lama yang tidak dapat diperbaiki dengan part baru. Metode ini dipakai jika permasalahan yang terjadi sangat fatal dan perlu di penggantian part baru. Sekarang saya akan menjelaskan alur dari penyelesaian secara keseluruhan. Pertama, part yang akan diassembly diproduksi di detail part manufacturing. Kemudian setelah selesai, part akan tiba di gudang major assembly. Kemudian mekanik akan mengecek apakah part itu benar atau salah dan apakah ada kecacatan atau tidak. Jika part salah atau ada kecacatan, part dikembalikan untuk diganti atau diperbaiki. Jika tidak ada, part dipasang di pesawat oleh mekanik sesuai dengan proses SID. Setelah part dipasang, quality assurance akan mengecek hasil pemasangan apakah ada kesalahan atau tidak. Jika pemasangan benar, proses akan dinyatakan selesai, kemudian dilanjutkan pada proses berikutnya. Namun, jika terjadi kesalahan, akan diterbitkan rejection tag yang akan diserahkan kepada quality leader. Jika masalah tersebut dianggap serius seperti terjadi di bagian yang rawan Toliski area seperti yang dijelaskan tadi, maka quality leader akan menyerahkan rejection tag form tersebut kepada engineering liaison untuk dibuatkan disposisi. Engineering yang nantinya akan menentukan proses apa yang akan ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penggantian part, pembuatan gosset, pemasangan doubler, dan lain-lain. Keputusan engineering liaison lalu diteruskan ke QA, lalu di RT untuk dikerjakan oleh mekanik. Setelah rejection tag dikerjakan oleh mekanik, kembali apakah terjadi kesalahan atau tidak. Jika tidak ditemukan, maka akan dinyatakan selesai. Lalu dan proses ditutup dan akan dilanjutkan proses berikutnya. Sekarang saya akan masuk ke tahap pembahasan, yaitu analisa rejection tag pada saat instalasi part stretcher support. Proses pemasangan stretcher support pada fuselage masuk pada operasi fuselage integration, di mana proses nomornya adalah 2/2
20009, 5A 05020 050,01 dengan judul Installation of Gasket and Support. Gambar di samping menunjukkan bagian frame 17F. Kita lihat di sini. Nah, gambar tersebut menunjukkan letak dipasangnya profile stretcher support 2/2 strip 22117 strip 65,1 dan 65,2. Di sini proses pemasangan dimulai pada frame 17F bagian kiri dan kanan. Buat 8 buah lubang ini berdiameter 3,2 mm dan pasang profile stretcher support yang bernomor part 212-22117 65,1 dan 65,2 menggunakan rivet jenis MS 20470E5 sesuai dengan drawing nomor 22 strip 20009 di sheet 7. Pada detail ini dan detail yang ini. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada lembar 6 dan 9 disajikan pada gambar samping ini, dan plus pada ini. Tanda plus ini merupakan menandakan jumlah rivet yang harus dipasang. Rejection tag pada pemasangan stretcher support. Nah, di sini ada kesalahan dalam pemasangan, yaitu ada ketidaksesuaian antara drawing dan actual. Saat pemasangan akan dilakukan, ditemukan masalah pada frame 17 berupa 8 lubang yang tidak sesuai atau mismatch dengan drawing di sisi kiri, LH, dan sisi kanan. Seperti lihat sini, ini yang bukan kesalahannya, sama seperti di sini dan sini. Beberapa di antara mismatch bahkan sampai mencapai 6 mm, 8 mm, 9 mm, hingga 13 mm. Ini dapat menyebabkan ketidakmampuan part untuk menerima beban yang akan diterima saat stretcher dipasang. Disposisinya yaitu sebagai berikut. Pada permasalahan ini, akhirnya diputuskan untuk mengganti part berikut dengan part baru. Itu ini yang didesain khusus. Ini dikarenakan kesalahan yang ada cukup fatal. Tidak memungkinkan untuk menggunakan lubang yang sudah ada karena sudah melampaui batas toleransi jarak antara lubang rivet. Nah, bisa lihat sini. Ini adalah setelah dipasang dan ini adalah gambar sebelum dipasangnya. Kesimpulan dari analisa ini, itu langkah-langkah yang dilakukan pada proses perbaikan sesuai arahan engineering liaison, yaitu menggantikan part 22117 strip 65,1 dan 65,2 dengan part baru bernomor sekian dan sekian. Proses perbaikan kali ini dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih 2 bulan, terhitung saat tanggal diisukannya form rejection tag, yaitu 19 November 2019. Keluarnya form disposisi pada tanggal 22 Desember 2019 sampai waktu ditutupnya rejection tag, yaitu 14 Januari 2020. Metode yang digunakan dalam proses perbaikan ini adalah dengan membuat part khusus seperti namanya. Metode ini dilakukan dengan mengganti part lama dengan part baru yang didesain khusus. Penyebab terjadinya rejection tag ini yaitu kesalahan mekanik dalam membaca drawing, di mana bagian yang seharusnya dibiarkan dan hanya boleh dilubangi dan dipasangi rivet saat proses instalasi ini, namun bagian tersebut malah sudah dilubangi dan dipasangi rivet sebelum proses ini. Diharapkan kedepannya mekanik lebih teliti dalam membaca drawing tersebut. Proses perbaikan cukup singkat dan berjalan lancar sesuai disposisi yang dikeluarkan, namun membutuhkan waktu yang lama dan menunggu hingga form disposisi keluar dan part khusus dikirim oleh divisi TPM. Tentu saja ini dapat menyebabkan efek domino yang akhirnya mengakibatkan keterlambatan dalam produksi pesawat. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan para mesati, Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.